Ya. Itu yang paling penting. Bu Fibi, peran keluarga penting. Orang tua, ayah, ibu harus hadir. Tapi persoalannya di tengah berbagai tuntutan, ya kan, kehidupan itu sudah mulai ada pergeseran. Bahkan orang tua sering dalam tanda petik membebankan itu kepada sekolah, gitu kan? Betul sekali. Catatan Anda. Iya, saya setuju sih kalau kayaknya kasus ini adalah kegagalan sistemik gitu ya, kegagalan Ya, kita semua. Semua, betul sekali, karena ya tadi keluarga memang mungkin sudah memberikan quote on quote merasa sekolah adalah tempat yang aman Iya, buat sudah menitik bayar, beratnya. ya urusan sekolah gitu Iya, kan? betul. Tapi kan sebetulnya ya saya setuju sekali sama Bu Joyce gitu ya, bahwa peran keluarga, peran orang tua itu tidak bisa tergantikan sepenuhnya oleh guru dan juga orang-orang di sekolah gitu ya. Tetap saja ketika anak pulang ke rumah harusnya dia memang berinteraksi lebih banyak sama orang tuanya. Iya. Oh, masalahnya nih, ini kasus nih di tengah kita. Harus kita Iya, jujur betul. akui, saya ada kenal dengan orang tua, dia menyibukkan anak-anaknya dengan aktivitas pendidikan, pendidikan luar sekolah, ekstrakurikuler, sampai menjelang malam sudah capek. Karena dia sibuk kerja sampai malam. Itu fakta loh yang terjadi. Komentar Anda Dan gimana? ironisnya orang tua bilang begini, saya kerja untuk dia. Padahal anak tidak nuntut itu loh. Itu dia. Dia Itu yang menuntut kehadiran menarik. orang tua loh. Itu dia. Kebutuhan afeksi tadi ya yang Iya. tidak lengkap. Yes. Karena sebetulnya kelekatan orang tua dengan anak itu yang sangat penting. Bagaimana anak bisa percaya kepada orang tuanya kalau dia merasa nggak ada apa ya bondingnya tuh nggak Bonding, ada ya. gitu. Nah kita kan pengennya pada saat anak-anak mengalami masalah apapun itu dalam pergaulan dengan peer groupnya, dia punya ruang aman tadi Bu Betul. Joyce menyampaikan. Nah ruang aman pertama itu adalah harusnya orang tua, Bang Iya, Doni. iya. Nah kalau dia nggak percaya, misalnya cerita, terus orang tua meremehkan, seperti topik hari ini ya, sering kan ada anak cari-cari alasan supaya nggak berangkat ke sekolah. Betul, betul. Orang tua nggak peka, banyak Iya, orang iya, tua iya. yang nggak peka, Harus hanya sekolah menyalahkan harusnya anak. menyenangkan ya. Iya. Tapi kalau dia sudah malas sekolah, ada apa-apa berarti? Harusnya berpikir ada apa kok Iya. anakku nggak pengen, karena itu biasanya perubahan itu nyata. Tadinya anaknya rajin ke sekolah. Betul. Karena itu kami mengapresiasi beberapa orang tua yang peka ya, deteksi Iya, dini itu peka dan beliau menemukan masalah pada anaknya. Oke, sebentar. Itu karena itu. Ini kita harus lihat data dulu ya. Saya sudah tim redaksi kami sudah memiliki data terkait dengan diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan bisa ditayangkan. Kita coba elaborasi dengan data apa yang menjadi keprihatinan kita semua. Apakah sudah bisa? Sambil menunggu. Oke, sebentar. Ini satu. Oke. Ini soal ini agak kepotong ya. Iya, sebentar. Oke, ini adalah pelaku kekerasan. Iya, sayang sekali. Saya baru dibisikin produser. Ah, itu dia di layar on air lebih jelas. Yes. Justru yang paling tinggi malah gurunya ya. Oke. Ternyata pelaku kekerasan di sekolah itu mayoritas itu adalah guru. Nah, menarik ya. Menarik tapi miris juga ya. Mirs. Karena Menarik mungkin dan miris ya. karena mungkin gini ya, definisi kekerasan itu kan sangat luas. Kalau boleh disebut dari zaman saya dulu itu bisa bergeser loh. Dulu itu Dulu guru penegakan disiplin. definisinya begitu, bentuk perilakunya sama. Iya, Sama ya, tanda kutip ya. Boleh menggunakan alat untuk memukul kalau kita nggak hafal pelajaran. Oh, saya sudah hatam itu. Itu ya. Kalau kuku panjang, Nah, kalau tidak menyelesaikan tugas nah. itu Mister Aritmatika yang panjang itu 1 meter itu pasti nempel di badan. Good. Dulu kan nggak apa-apa. Nggak berani ngomong ke orang tua. Betul. Ngomong ditambahin. Karena dulu belum ada undang-undang perlindungan Iya, anak. itu dia. Jadi definisi Setuju. kekerasan kan juga di berbagai undang-undang sudah ada tindakan yang menimbulkan rasa menyakiti fisik, Betul. psikis, dan juga menyebabkan mengganggu tumbuh kembang anak. Anak, yes. Nah, ini kan kalau berdasarkan survei ini bisa jadi anak-anak persepsinya itu adalah pada saat pendisiplinan itu dengan kekerasan. Jadi disiplin dengan kekerasan. Nah, itu yang kemudian kami kampanyekan bersama Kemendikdasmen dan Kemenak untuk penerapan disiplin positif. Iya, Jadi pada saat siswa itu tidak melakukan tugasnya atau melanggar aturan sekolah, bentuk disiplinnya itu bukan hukuman fisik yang nggak Ya, relate sehingga betul. anak nggak memahami dampak kesalahan saya apa, tapi diberikan
pengalihan tugas bahwa dengan misalnya dia terlambat datang ke sekolah, otomatis kamu nanti di sekolah lebih panjang waktunya. Dengan Tambah banyak hukuman tugasnya. pengganti itu Iya. kamu baca materi yang tadi kamu ketinggalan, terus kamu tulis gitu Ya. Oh, kalau di saya milih summary. push up aja deh. Nah, udah nggak ada lagi itu Udah Bang nggak boleh Doni, fisik. nggak boleh. Oke, Iya. bentar, Nggak bentar. boleh. Ini setuju. menarik, tapi saya pengen balik ke Pak Kawian dulu karena mungkin KPAI juga punya data tersendiri soal kasus yang kasus perundungan ya. Pak Kawian, Baik, siap. ya apakah KPAI punya Ya, data data itu- soal sebaran kasus perundungan, Pak? Ya, data tersebut hampir sama dengan di KPAI. Jadi memang selama ini pelaku kekerasan atau orang yang terduga menjadi pelaku kekerasan itulah orang terdekat. Di Iya. rumah misalnya yang paling banyak ada dilakukan oleh ayah kandung, ibu kandung, ibu tiri, saudara atau yang lain. Kemudian di sekolah juga seperti yang terlihat tadi itu, bahkan aparat penegak hukum pun termasuk pihak yang sering melakukan kekerasan terhadap anak gitu. Iya. Jadi Ini tentu Jawa itu banyak harus- sekali nih Pak Kawian. bagaimana? Di Jawa ini banyak dan Banten ya. Kalau di kami itu data tertinggi itu di Jawa Barat, iya betul. Jawa Barat ya. Itu apa karena memang populasi Jawa Barat memang paling besar sehingga kasus itu juga otomatis tinggi atau gimana tuh Pak? Kemudian kedua Jakarta, itu- baru ketiga Banten. Iya, itu pasti antara lain. Tetapi jangan lupa juga daerah-daerah yang mungkin datanya atau kasusnya tinggi juga belum tentu faktanya. Yang daerah yang rendah angkanya belum tentu oke. rendah juga. Iya, Karena iya. juga banyak kasus-kasus yang tidak diberitakan, terutama di daerah, tidak dilaporkan, ya. Kemudian korban juga tidak berani melapor, tidak berani speak up dan sebagainya. Kalau di kota-kota relatif terekam semua dan ada datanya. Iya, iya. Oke, Bu Fibi, ini masalahnya masyarakat kita menganggap ada hal-hal yang sebenarnya itu masuk dalam ranah perundungan tapi dianggap biasa. Lalu jangan cengeng lah, lu cemen gitu. Iya kan? Itu terjadi kan? Biar anaknya jadi kuat. Padahal kan sebetulnya melatih mental anak juga nggak selalu harus kekerasan gitu ya. Kita justru harusnya bisa mencontohkan pada anak-anak gimana sih cara anak-anak itu bisa resilient, bisa tangguh gitu ya dengan cara-cara yang adaptif. Misalnya dia diikutkan kompetisi, misalnya dia diikutkan kolaborasi sama teman-temannya gitu ya. Jadi dia juga terbiasa untuk menampilkan diri dengan cara yang positif, nggak harus selalu lewat cara-cara yang Iya. kekerasan. Ada intervensi atau tekanan budaya tertentu nggak? Mungkin sekali sih ya, karena kan cara kita berperilaku di keluarga itu kan sangat Iya. dipengaruhi sama budaya, sama cara orang tua kita dibesarkan juga gitu ya. Jadi sangat mungkin ada rantai kekerasan mungkin yang mempengaruhi juga Ya, pola. kita nggak boleh mewariskan kekerasan ya Betul. menjadi sesuatu hal yang atau Ya, menormalisasi kekerasan itu Betul. dalam keluarga ya. Tapi jangan salah, proses belajar manusia yang paling dasar adalah meniru. Copying ya, Iya. modeling bahasa kerennya gitu. Iya, iya. Jadi anak itu bukan dia pengen melakukan kekerasan, tapi Dia yang ngopi. dia lihat itu, Iya. yang dia dengar kata-kata kasar, Iya. yang dia baca ataupun dia tonton itu. Jadi Anda setuju kalau anak itu bukan pendengar yang baik tapi peniru yang ulung. Betul, betul sekali. Berarti Gitu. kalau ada kenakalan remaja, berarti ada kenakalan orang tua yang utama. Anak dari mana datangnya? Orang tua. Iya, kan balik lagi ke Jangan situ. sambil lihat saya gitu dong. Saya jadi ingat anak-anak saya nih. Iya, jadi artinya proses modeling ini yang perlu diwaspadai. Apa sih yang kita lakukan sehingga anak itu tahu bahwa oh ini nggak apa-apa. Kalau terjadi di sekitarnya setiap hari dan tidak ada sanksinya, tidak ada yang membatasi, tidak ada yang menegur, buat dia itu wajar-wajar. Iya, dinormalisasi ya. Normalisasi. Tapi regulasi bisa masuk menjangkau ke situ nggak aturan kita? Bisa, Heeh. tentu bisa. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa tidak semua antar teman yang berkata kasar itu juga kita sebut perundungan. Karena definisinya Definisi dan perundungan batasannya itu harus jelas. betul. Itu intensional loh tindakan perundungan itu untuk seseorang jadi korban itu intensional dengan tujuan untuk membuat dia merasa rendah, malu, tidak percaya diri oleh seseorang atau sekelompok yang lain dan itu jadi berulang
Jadi bukan hanya kalau sekali lagi kumpul saya ngatain Mas Doni jelek deh. Enggak kan? Karena saya baru ketemu hanya sekarang gitu. Kalau setiap ketemu diulang-ulang, Nah, Itu, Bu. berarti lama-lama saya jadi yakin memang saya jelek. nah seperti itu. Nah, peraturan perundang-undangan ini tentunya pada saat tadi Pak Kawian menyampaikan yang melapor. Nggak semua melapor karena memang masih ada yang merasa tadi, waduh level bercandaan anak-anak Ya, lah, nggak usah biasalah, terlalu. namanya juga anak-anak. Tapi sebetulnya kalau kami concernnya, mengapa harus melapor? Karena pada saat ini terjadi antar anak, dua anak ini harusnya sama-sama mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan. Karena sebetulnya banyak pelaku perundungan itu dia juga korban Iya. melalui situasi yang lain. Jadi dia belajar bahwa ada relasi kuasa itu yang saya boleh melakukan menindas seseorang karena ada relasi kuasa itu dan saya melihat gitu Iya, loh. iya. Jadi ini yang harus kita hapuskan gitu. Iya. Makanya sekarang kan MPLS itu udah berubah semua. Itu sebetulnya belajar dari proses-proses itu. Nah, kemudian juga bagaimana pada saat penanganan antar anak, tadi saya sampaikan ada undang-undang SPPA. Jadi undang-undang SPPA itu sistem peradilan pidana anak itu mengamanatkan keadilan yang memulihkan. Jadi Keadilan yang memulihkan. restoratif justice. Oke. Di situ dilihat bahwa anak kondisi apapun mereka adalah korban. Semuanya adalah korban, berhak untuk dapat pemulihan dan pendampingan. Dan ada batasan-batasan sehingga yang jadi patokan itu adalah ancaman pidananya. Kalau ancaman pidana dari sebuah tindakan kekerasan ini di bawah 7 tahun itu wajib diversi. Diversi Oke. itu proses untuk memberikan keadilan itu di luar peradilan. Tetap Oke. ada proses Iya. untuk anak Tapi pelaku di luar ini. peradilan. Betul, Oke. diberikan tindakan, tapi itu semuanya untuk tujuan dia memulihkan. Iya. Oke, sebentar. Sambil tadi sebenarnya ada data ya bahwa kita punya data di sepanjang tahun 2025 itu ada 25.657 kasus kekerasan. Ya, dengan korban laki-laki itu 5.411, sementara lebih banyak korbannya perempuan. Ya, saya tidak tahu apakah korban perempuan ini juga pelaku kekerasan atau perundungan itu adalah perempuan juga atau laki-laki, ya itu belum clear. Sementara data di bawahnya ini adalah 62,1% anak, ya. Sementara yang dewasa adalah 37,9%. Pelaku. Iya. Wah, ini sebentar, ini jangan dianggap sebagai statistik semata loh, ya. Pak Kawian, bagaimana kemudian seluruh pemangku kepentingan ini bisa bekerja sama sehingga kita tidak mau tiap ada kasus kita berbincang hanya soal angka-angka, tetapi kita inginnya ini memutus mata rantai kekerasan. Pak Kawian. Baik, Bang Doni. Mandat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak itu, siapa yang harus memberikan pelindungan kepada anak? Negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Itu punya kewajiban untuk memberikan perlindungan ya kepada anak. Bahkan dunia usaha, media, masyarakat, ormas juga punya kewajiban untuk memberikan pelindungan kepada anak dengan fungsinya masing-masing. Nah, seperti media misalnya, media itu juga harus memberikan pelindungan anak. Tidak boleh menampilkan aksi-aksi yang bisa menjadi contoh, bisa ditiru, dan sebagainya. Dewan Pers misalnya, ada peraturan Dewan Pers tentang pemberitaan ramah anak, itu juga bagus. Komisi Penyiaran Indonesia punya yang namanya pedoman penyiaran ramah anak, itu juga bagus. Jadi semua lembaga pemerintah punya kewajiban yang sama untuk memberikan pelindungan kepada anak. Karena memang anak begitu penting, begitu strategis, bahkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28B itu ada mandat supaya semua pihak memberikan perlindungan kepada anak karena anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Jadi wajar kalau memang semua dimandatkan untuk berpartisipasi, kolaborasi dalam pelindungan anak. Ya. Mungkin saya contohkan pada Perpres yang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, Perpres nomor 87 tahun 2025 tentang
pelindungan peta jalan, pelindungan anak di ranah jaringan itu semua pemerintah pusat, semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu bersatu padu untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan kepada anak, terutama di ranah digital atau di ranah cyber. Oke, Bu Vibi, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendampingi dan memulihkan korban atau pelaku yang juga sebenarnya korban ya kan? Iya, betul. Karena kan kasus ini kan cukup kompleks gitu ya, dan pemulihan setiap orang itu kan bisa butuh waktu yang berbeda-beda Beda-beda. juga. Tergantung kesiapannya dia, tergantung support sistemnya juga gitu ya, apakah dia memang dilengkapi dengan keluarga yang mendukung atau enggak. Jadi sangat tergantung situasinya seperti apa, cuman saya rasa sih pendampingan jangka panjang juga penting gitu ya. Jadi meskipun anak ini sudah stabil, kita tetap perlu menemani anak-anak ini untuk evaluasi beberapa saat setelah kejadian, apakah dia benar-benar sudah stabil atau justru ada kendala-kendala lagi di sekolahnya, mungkin di lingkungan-lingkungan sekitarnya gitu. Selama proses itu siapa yang harus mendampingi? Dari keluarga atau mungkin teman terdekat atau apa yang paling bisa membantu? Sangat bervariasi, dan ya pernah dengar juga kita kan kalau untuk it take a village to raise a child juga ya. Jadi semua orang yang ada di lingkungan anak ini sangat berperan untuk pemulihannya tentu. Jadi orang tua, teman-teman sebaya, teman-teman di sekolahnya, mungkin kalau dia ada komunitas, kemudian guru dan orang-orang di sekolah, itu semua berperan sih. So, masalahnya ketika kemudian malah orang tua atau keluarganya yang jadi perundung utamanya, itu lebih parah ya Bu Jos ya? Betul. Support system beragam bentuknya. Siapapun bisa menjadi support system bagi anak. Jadi dalam keluarga ada fungsi kan di situ. Nah, bagaimana ketika fungsi ayah itu lemah atau tidak berjalan, sebenarnya pihak ibu bisa mencari substitusinya. Oh. Omnya kah? Kakeknya gitu ya, atau mungkin saudara-saudara lain yang bisa memerankan itu. Harus ada substitusi, bukan Harus di ada take over oleh substitusi. ibunya. Bisa jadi begitu. Walaupun kita harus tahu kelengkapan fungsi tidak sepenuhnya, ya. Bisa jika satu orang yang melakukan, karena banyak fungsi itu sebenarnya. Jadi tidak ada kata soalnya ayahnya nggak ada sih. Iya, Soalnya nggak ada kata seperti itu. Itu cari alasan ya. Betul. Oke, betul. tapi saya tidak bisa cari alasan untuk rehat dulu ya. Kita break Baik. dulu, nanti kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.